Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum bangkit berdiri, kita tidak akan mulai. Kita bangkit berdiri ya. Saya ingin menyapa rekan-rekan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Tidak apa-apa, nggak apa-apa ya, boleh buka suaranya ya secara serentak. Ketika saya katakan Yesus kita, apa jawabannya? Nggak tahu kan? Wah, luar biasa. Yesus kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah, buka suaranya, katakan dahsyat. Amin. Ya, ketika abah-abah saya katakan Yesus kita, langsung buka mic-nya, tutup lagi ya. Jangan dibuka terus, tutup. Oke, siap? Kita coba ya. Yesus kita. Saya pikir yang ada di rumah kelihatan di sini ada 1000 penonton, 1000 jemaat, tapi suaranya 2-3 orang. Ya, buka aja suaranya ya. Buka suaranya, nggak apa-apa yang mungkin belum mandi, nggak kelihatan, yang nggak buka kameranya. Kita mau sama-sama serentakkan Yesus kita dahsyat. Amin. Sekali lagi, Yesus kita dahsyat. Kurang dahsyat. Yesus kita kan dahsyat. Kurang kencang yang jemaat di rumah. Sekali lagi, Yesus kita Dahsyat. Jaringan yang di studio yang hadir hanya cuma 5 orang, yang di rumah 1000 orang, kalah dengan yang di studio. Yuk, dengan suara nyaring yuk, katakan sekali lagi, Yesus kita Dahsyat. luar biasa. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Saya undang semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau puji Dia. Oh, kami mau bersyukur Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami. Yes, kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu. Amin. Kaulah perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan. Dia gunung batu, keselamatanku hanya padamu. Sama-sama katakan Kaulah menara.
Kaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan masih katakan Dia guru dan keselamatanku hanya padamu. Dalam menara, sama-sama katakan ku mau selalu. Sebab cintamu padaku, amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Sekali lagi kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi. Amin. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau taruh harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, amin. Ku aman damai. Harapanku
katakan pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, amin. Tuhanku, ku percaya, ku aman dan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Yes. Ku percaya, ku aman dan dengan iman katakan, Dia tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal, amin. Rencana-Mu, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam. Kita katakan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Kami percaya, ku aman dalam harapanku hanya dalam-Mu. Harapanku Di dalam-Mu. hanya Kau Yesus Tuhan. Oh, ku aman dan ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Oh, ku percaya, kami aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami hanya berpengharapan kepada-Mu. Harapan kami hanya dalam-Mu, Tuhan. Oh, meskipun dunia bergoncang, tapi kami mau terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus berpengharapan kepada-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, dalam situasi dan kondisi apapun, kami hanya mau terus melihat Allah kami. Kami hanya mau terus berpengharapan hanya pada Allah kami. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hanya
Kami mau terus melihat Allah kami. Kami hanya mau terus melihat Allah kami, sebab pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita mau terus melihat Allah kita. Kita mau terus hanya berpengharapan kepada Tuhan kita. Situasi boleh terjadi, kondisi boleh menggoncangkan, tapi kami mau terus berpengharapan kepadamu Tuhan. Tapi kami mau terus melihat Allah kami yang terus ada bagi setiap kami. Oh, kami tidak mau dialihkan oleh apapun Tuhan. Pandangan kami tidak mau dialihkan oleh apapun. Dunia boleh terjadi apapun, tapi pandangan kami hanya kepada Tuhan kami. Pandangan kami hanya tertuju kepada Tuhan kami. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita pandang Allah kita. Sama-sama kita pandang. Mari kita lihat Allah kita. Allah kami yang kami pandang, Allah kami yang kami taruh dalam hidup kami, Allah kami yang kami taruh dalam hati dan pikiran kami. Hanya Allah kami. Bisa memalingkan pandangan kami. Dunia tidak bisa Tuhan. Oh, Jesus. Allah kami yang kami tempatkan dalam hidup kami. Yesus Tuhanku, ku percaya, amin. Katakan harapan, harapan kami, harapanku, amin. Di dalammu hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman. Dan sekali lagi katakan, oh harapanku, harapanku di dalam.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau seumur hidup kami. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kami memujamu. Haleluya, oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan, ajaib Engkau, besar karya-Mu. Mari setiap kita, dimanapun kita berada, mari kita angkat tangan kita. Kita deklarasikan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain, hanya kepada Tuhan. Sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, deklarasikan sekarang bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, ketika kami mengangkat tangan dan mendeklarasikan ini, tapi ada Roh-Mu yang penuh di dalam hidup kami. Kami bebaskan mereka bekerja penuh dalam hidup kami. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja penuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja turut campur tangan atas setiap apa yang kami baca, setiap apa yang kami lihat dan kami dengar Tuhan. Kami mau fokus, kami tidak mau membuka celah sedikit pun untuk si iblis menggerogoti pikiran kami atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di tempat kami masing-masing, di hati kami, sama seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba, biarlah tuntunan dari Tuhan, perkataan murni yang dari Tuhan atas hidup hamba. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat tetangga kanan kiri depan belakang kami. Ketika mereka mendengar pujian penyembahan kami, biarlah mereka mengalami Tuhan, terlebih berkat pengenalan Isa Al-Masih itu sampai kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Saya izin Bapak Ibu buka masker. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Pasti kita semakin luar biasa dan sehat selalu ya di masa pandemi ini. Masa pandemi ini ya banyak menggoncangkan kita ya Bapak Ibu, saudara-saudariku.
banyak sekali goncangan yang terjadi di kalangan masyarakat, bahkan di jemaat dimanapun berada, pasti akan mengalami goncangan karena masalah pandemi ini. Ya, pekerjaan kita bisa tidak bekerja lagi, bahkan kebutuhan yang seharusnya diperlukan dalam sebulan malah berkurang karena pendapatan. Bahkan ketika ada sakit, ya banyak segala sesuatu hal goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang kita harus tahu, bahwa apa yang terjadi, masa pandemi ini terjadi, saya yakin ini bukan rencana yang salah. Saya yakin ini bukan suatu hal yang kebetulan Bapak Ibu. Tapi ada rencana Tuhan. Dan saya yakin masalah ini terjadi karena semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang di luar kedaulatan Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada yang di luar kedaulatan Tuhan. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Ibu, coba katakan kanan kirinya, semua di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, ketika goncangan terjadi di dalam kehidupan kita, ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Apakah kita masih menyembah Tuhan atau tidak? Ada beberapa orang yang kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia doakan. Tapi kita yakin semuanya kita dimanapun kita berada, ketika goncangan itu terjadi, kita mengambil satu solusi yang tepat. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Ya, kita akan baca, kita langsung baca saja. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata apapun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api." Ayat 24, "Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Ya, bukankah dia Allah? Mungkinkah ia merenung? Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Ayat 28,
Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah, dekatlah padaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu dan menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya," dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya," dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35, sehingga air yang mengalir di sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kemenangan Nabi Elia bukan karena gagah dan hebatnya Bapak Ibu. Bukan karena pengalamannya Bapak Ibu. Bukan karena dengan kondisi kita berapa lama mengikuti Tuhan. Tapi karena dia membangun mezbah Bapak Ibu. Ya. Karena dia membangun mezbah. Kemenangan, salah satu kemenangan Nabi Elia adalah dia membangun mezbah Bapak Ibu. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita tengok kembali ke diri kita Bapak Ibu. Apa yang respon kita duluan? Kita mengeluh? Kita menangis? Kita mundur dari pengharapan kita? Kita malah keluar dari panggilan Tuhan? Kita tidak melayani lagi? Kita tidak mau dimuridkan lagi? Apakah seperti itu respon kita Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi masalah yang berat dalam hidup kita, respon kita harus benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan beri akal, pikiran, dan perasaan itu lebih unggul dibandingkan makhluk lainnya. Itu punya rencana yang besar Bapak Ibu. Artinya apa? Kita melatih panca indera kita Bapak Ibu. Kita melatih panca indera kita. Untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah kepada Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita dengar suara Tuhan. Itu salah satu tujuan Tuhan memberikan kepada kita panca indera Bapak Ibu. Suatu akal, pikiran, dan perasaan yang beda dengan makhluk yang lainnya. Agar dia mau kita itu melatih panca indera kita. Untuk kita membawa diri kita masuk di dalam suatu persembahan yang hidup Bapak Ibu. Kita membangun mezbah Bapak Ibu. Ketika ada suatu masalah yang besar di dalam hidup kita, ketika ada suatu masalah yang besar, yang secara akal perasaan kita tidak mampu Bapak Ibu
Mari Bapak Ibu, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita mengambil respon yang tepat Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Kita bukan mengeluh, kita bukan cerita kepada orang lain. Aku punya masalah yang besar, aku mau mundur, aku nggak mau lagi berpengharapan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi respon pertama yang kita lakukan menghadapi musim hidup kita yang kadang bisa berat bagi kita adalah kita datang kepada Tuhan. Kita bangun mezbah di hadapan Tuhan. Ketika kita diizinkan Tuhan pergi ke pelosok, pergi ke daerah, dan di dalam satu rumah hanya aku sendiri tinggal di situ, atau saudara-saudariku, jangan engkau bersedih Bapak Ibu. Itu suatu hal yang wajar ketika engkau sedih dan mengasihani diri sendiri. Kenapa aku sendiri ya Tuhan di kota ini? Dulunya aku dalam satu komunitas, tapi aku pergi Tuhan, Tuhan bawa aku ke sini, aku kesepian Tuhan. Rasa mengasihani diri muncul. Tapi respon yang tepat adalah manfaatkan waktu sebaik-baiknya diri kita, saudara-saudariku, untuk datang kepada Tuhan. Ya. Membangun mezbah itu salah satunya berbicara adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Suatu hal hubungan yang baik Bapak Ibu di dalam mezbah tersebut. Ada beberapa hal yang kita dapati Bapak Ibu ketika kita datang kepada Tuhan dan membangun mezbah itu di hadapan Tuhan. Ketika masalah terjadi dalam hidup kita. Bahkan ada masalah pun kita tetap harus membangun mezbah Tuhan. Yang pertama ada apa? Kita memahami pentingnya deklarasi dalam peperangan rohani Bapak Ibu. Amin. Kita penting Bapak Ibu mendeklarasikan dalam peperangan rohani. Ya, di 1 Raja-Raja 18 ayat 24 ya. Ketika semua orang mengikuti, kan di ayat 22 Elia berkata, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ketika orang-orang mengikut semua ke musuhnya, ke lawannya, tapi Elia apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia tidak gentar Bapak Ibu. Dia berani mendeklarasikan. Dia berani mendeklarasikan kepada lawannya itu yang banyaknya bukan main Bapak Ibu. Saudara-saudariku. Dia katakan apa? Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah menjawab dengan api, dialah Allah, seluruh rakyat menyahut. Katanya baiklah demikian. Ya, dia mendeklarasikan Bapak Ibu, dia mendeklarasikan. Deklarasi itu di dalam KBBI Bapak Ibu, itu pernyataan ringkas atau sesuatu pendirian. Kenapa kita perlu mendeklarasikan ketika kita mengikuti Tuhan, ketika ada musim hidup kita yang tidak baik bagi kita, kita harus katakan, kita harus mendeklarasikan bahwa Tuhan ada bersama dengan aku. Aku di posisi yang tepat dengan Tuhan sekarang. Aku yakin Tuhan tidak meninggalkan aku sendirian. Elia mengambil posisi mengambil suatu tindakan yang tepat Bapak Ibu. Dia mendeklarasikan. Ketika Indonesia, ini sejarah ya Bapak Ibu ya, saya coba mengingat kembali sejarah. Ketika Indonesia yakin mereka menang, apa yang mereka lakukan?
Segala usaha mereka lakukan untuk mereka mendeklarasikan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 nanti itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Karena mereka yakin menang Bapak Ibu, amin. Katakan kanan kirinya Bapak Ibu, engkau yakin menang di dalam Tuhan. Ya, kita perlu mendeklarasikan Bapak Ibu. Ada Tuhan di dalam diri kita, ada roh Tuhan di dalam diri kita yang melebihi apapun Bapak Ibu. Kita harus berani mendeklarasikan Bapak Ibu, itu penting. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita perlu mendeklarasikan. Ya. Peperangan rohani kita itu tidak hanya melawan darah dan daging Bapak Ibu. Amin. Ya, tapi penguasa-penguasa udara. Ya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, peperangan rohani kita ya bukan hanya melawan darah dan daging Bapak Ibu. Tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi perlu Bapak Ibu, pertama kali kita deklarasikan. Kita deklarasikan dulu bahwa kita pasti menang Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Daud mengalahkan Goliat, ada perasaan takutnya? Ada. Tapi dia percaya. Dia percaya. Dia mendeklarasikan bahwa dia datang membawa nama Tuhan semesta alam. Dia mendeklarasikan kepada Goliat Bapak Ibu. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita harus berani mendeklarasikan bahwa kita pasti menang melawan Goliat-Goliat di akhir zaman ini Bapak Ibu. Kita pasti menang Bapak Ibu. Jadi kita perlu mendeklarasikan bahwa tidak hanya bicara darah dan daging perlawanan kita, peperangan rohani kita, tetapi melawan penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa di udara. Jadi mari Bapak Ibu, kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Pastikan kita membangun mesbah itu secara korporat Bapak Ibu. Artinya secara bersama-sama. Dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan saudara-saudari kita, dengan adik yang kita muridkan, bahkan teman-teman satu kelas kita. Kita pastikan kita membangun mesbah itu secara korporat Bapak Ibu dan mendeklarasikannya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita perlu Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengizinkan kita bersama-sama dengan saudara seiman kita, dengan pasangan kita, dengan kakak dan adik yang kita layani. Mari Bapak Ibu, kita ajak bersama menjadi rekan sepakat untuk kita berdoa secara korporat bersama-sama ya, dan mendeklarasikan bahwa kita berada di dalam kubu Allah yang menjanjikan kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita harus mendeklarasikan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kerendahan hati dan kesatuan hati Bapak Ibu. Ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 32. Ya. Nabi Elia pun perlu secara khusus membuat parit sekeliling mesbah itu. Ya. Kita baca di ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membangun suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih Bapak Ibu. Ya.
bagaimana kerendahan hati Nabi Elia, Bapak Ibu, untuk terjun langsung, ya, untuk dia membuat parit di sekeliling mezbah itu. Ya, karena kalau kita baca di ayat sebelumnya itu terjadi musim kemarau, Bapak Ibu. Ya, itu terjadi musim kemarau, ya. Tapi Nabi Elia, dia merendahkan hatinya, dia menyatu dengan Allah untuk dia terjun langsung untuk membuat parit-parit di sekeliling mezbah itu. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Perlu nggak kita merendahkan hati kita, Bapak Ibu? Perlu nggak kita merendahkan hati kita? Perlu, Bapak Ibu. Perlu sekali, Bapak Ibu. Kita harus merendahkan hati kita, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan kita. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dimanapun kita berada, kita belajar untuk merendahkan hati kita, Bapak Ibu. Ya. Tuhan mendengar mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, Bapak Ibu. Mereka merendahkan diri, Bapak Ibu. Ya, umat di sini bicara secara korporat, secara kita bersama, Bapak Ibu, jemaat GKKDN Kristo. Untuk terjadinya hal itu dibutuhkan kesatuan hati dan kerendahan hati, Bapak Ibu. Kita jemaat Tuhan di gereja GKKDN Kristo ini, kita perlu, Bapak Ibu, kesatuan hati dan kerendahan hati kita. Ya, itu yang terpenting, Bapak Ibu. Di suatu pekerjaan ada dibatasi oleh kesenjangan jabatan organisasi. Ya. Tapi di dalam suatu hal kita membangun mezbah. Ya, kita belajar di situ kita untuk merendahkan hati kita, Bapak Ibu. Baik itu terhadap atasan maupun bawahan, Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Untuk dibutuhkan kesatuan, Bapak Ibu, dibutuhkan kesatuan hati dan kerendahan hati, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita semua di tempat ini, saudara-saudariku, kita sama-sama belajar untuk merendahkan hati kita terhadap adik yang kita layani, terhadap orang yang kita layani, terhadap keluarga yang kita layani, terhadap pasangan kita, terhadap pemimpin rohani kita. Kita belajar untuk merendahkan hati, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyatukan hati kita kalau kita nggak mulai dari merendahkan hati kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyatu, bagaimana adik-adik yang kita layani bisa menyatu dengan kita. Kalau dari dua pihak ini nggak saling merendahkan hati, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyatu, bagi yang sudah menikah bisa menyatu dengan pasangan kita kalau kita tidak merendahkan hati kita. Karena di dalam mezbah, Bapak Ibu, di situ ada proses kita benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan kita. Di dalam momen kita membangun mezbah itu, kita sedang diajar untuk melatih kerendahan hati kita. Kita nggak mungkin datang kepada Tuhan, Tuhan, aku pasti bisa sendiri, Tuhan. Ya itu bukan merendahkan hati gitu loh, Bapak. Di situ nggak ada di situ mezbah Tuhan tentang saling sombong menyombong, tidak ada. Tapi ketika ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam mezbah Tuhan, kita merendahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, secara kedagingan,
Kemampuanku, perasaanku, aku terbatas Tuhan. Ketika aku ada sendiri di kota ini, tapi Tuhan, aku meminta Tuhan hadir bersama-sama dengan aku. Tuhan, aku rindu Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku rindu Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi hidupku. Itu suatu tindakan kita merendahkan hati, Bapak Ibu. Engkau tidak bisa, Bapak Ibu saudara-saudariku, kita tidak bisa menyatukan hati kita kalau kita tidak bisa merendahkan hati kita. Abraham, Bapak Ibu, kemanapun Tuhan bawa dia, ketika dia menanti-nantikan sesuatu yang dia harapkan berpuluh-puluh tahun, kemanapun dia pergi, kemanapun Tuhan bawa, dia selalu membangun mezbah, Bapak Ibu. Dia selalu membangun mezbah. Artinya apa? Dia merendahkan hatinya, Bapak Ibu. Dia merendahkan hatinya. Itu yang Tuhan mau buat kita, Bapak Ibu. Ya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Ya, mari kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa rukun bersama, yaitu kita harus saling merendahkan hati kita satu sama lain, Bapak Ibu. Ketika kita ditegur dan kita tahu bahwa kita salah, kita terima, Bapak Ibu. Kita terima. Saya belajar untuk hal seperti itu, Bapak Ibu. Ketika pasanganmu menegur dan kamu tahu bahwa itu salah, mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita merendahkan hati kita untuk mendengar pasangan kita itu. Ya, ketika adik yang kita muridkan menegur kita karena kita terlambat datang PA, sudah menjanjikan jam sekian, akhirnya dia menegur, jangan dimarahi balik, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya, kita harus membuka diri kita untuk kita mau ditegur. Ya, karena di dalam kita merendahkan hati kita, ada suatu kesatuan hati yang Tuhan beri buat kita, Bapak Ibu. Dan disitulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kita menyatukan hati kita. Kita merendahkan hati kita satu sama lain. Yesus sudah menjadi teladan yang baik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yesus sudah menjadi teladan yang hidup bagi kita, Bapak Ibu. Kita buka Efesus 2 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan kembali, Bapak Ibu, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus sudah menjadi teladan yang benar dan hidup bagi kita, Bapak Ibu. Bagaimana dia merendahkan hati dia di hadapan Bapaknya, Bapak Ibu. Dia merendahkan hatinya di hadapan Bapaknya, Bapak Ibu. Dia tahu dia setara dengan Bapaknya. Tapi untuk menyenangkan hati Bapaknya,
Dia mau merendahkan hatinya Bapak Ibu. Dia mau merendahkan hatinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap kesetaraan itu Bapak Ibu saudara-saudariku. Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya, tahapan Yesus merendahkan dirinya ini. Dia merendahkan diri dia semakin merendahkan diri dia semakin merendahkan diri dia. Dia menjadi teladan buat kita Bapak Ibu. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia mengosongkan diri dia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mau mati sampai mati di kayu salib Bapak Ibu. Apakah pantas seperti itu? Karena dia tahu bahwa dia setara dengan Allah. Tapi dia mau Bapak Ibu. Dia mau merendahkan hatinya. Dia menyatu dengan Bapaknya Bapak Ibu. Dia menyatu dengan Bapaknya, dia merendahkan hatinya Bapak Ibu. Agar dia bisa menyenangkan hati Bapa. Agar visi Bapa itu untuk umat manusia itu bisa diselesaikan melalui dirinya. Artinya juga sama seperti kita Bapak Ibu. Tuhan memberikan visi kepada kita hidup di muka bumi ini untuk menginjili, untuk memberikan kabar keselamatan kepada setiap orang. Untuk itu kita belajar untuk merendahkan hati kita Bapak Ibu. Agar kita bisa menyenangkan hati Bapa. Dan buah dari kerendahan hati kita itu apa Bapak Ibu? Kita lihat apa yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini buah dari kerendahan hatinya Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ini buah dari kesatuan hatinya dengan Bapaknya Bapak Ibu. Bahwa Allah meninggikan dia. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Betapa spesifiknya ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Kita lihat di ayat terakhir, spesifik sekali Tuhan menjanjikan ini kepada Yesus. Dia meninggikan Yesus, dia mengaruniakan namanya di atas segala nama. Supaya dalam namanya semua bertekuk lutut. Spesifik lagi Bapak Ibu, yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah buah dari kita merendahkan hati kita Bapak Ibu. Buah dari kita menyatu dengan Bapa. Kita harus menyatu dengan Bapa Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita ditegur oleh pemimpin kita, ditegur oleh koordinator pelayanan kita, ditegur oleh pasangan kita, ya bukalah hati kita dan jadilah pendengar yang baik. Jangan memarahi balik. Ketika kita tahu kita benar, kita dengar dulu baik-baik apa yang menjadi perkataannya. Lalu kita bicarakan dengan penuh kasih. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk merendahkan hati kita dan menyatukan hati kita dengan Bapa kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Ketiga, dia memberikan persembahan yang berharga ke hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 33 sampai 35. Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 18 ayat 33 sampai 35. Ya.
Nabi Elia memberikan persembahan yang berharga dan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir ke sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air, Bapak Ibu. Ya, dia memerintahkan yang terbaik, Bapak Ibu, di dalam mezbah itu, ya, di dalam korban itu. Dia memberikan yang terbaik, Bapak Ibu. Ya, penuhilah 4 buyung itu dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dia memberikan yang terbaik, Bapak Ibu. Nabi Elia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu. Kita harus memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Perkataan yang baik. Kita memberikan pikiran yang positif, pandangan kita kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau buat kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya. Memberikan persembahan yang berharga ke hadapan Tuhan. Selain menaruh kayu api dan korban bakaran di atas mezbahnya, Elia memerintahkan umat Tuhan untuk menyiram mezbah itu dengan air. Ya, padahal pada masa itu kekeringan melanda, Bapak Ibu. Kekeringan melanda 3,5 tahun lamanya. Dan air adalah sesuatu hal yang berharga, Bapak Ibu. Ya, pada saat itu terjadi kekeringan, terjadi musim kemarau, Bapak Ibu. Ya, air sangat susah. Tapi dia mau memerintahkan umat Tuhan untuk menyiram mezbah itu dengan air. Padahal air itu sangat dibutuhkan. Sesuatu hal yang berharga pada waktu itu. Ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar ketika kita membangun mezbah di hadapannya. Elia menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu. Dia memerintahkan umatnya untuk menyiram mezbah itu dengan air. Padahal air saat itu sangat penting karena terjadi musim kekeringan air. Tapi dia mau memerintahkan, Bapak Ibu. Dia mau memerintahkan, siram mezbah itu dengan air. Artinya apa? Dia memberikan yang terbaik dari hidup dia, Bapak Ibu. Sama demikian juga dengan kita. Kita harus memberikan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan kita, Bapak Ibu. Karena ketika kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar. Tundukkan segala keinginan daging kita, Bapak Ibu. Kita harus belajar memberikan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudariku, pasti akan belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Segala yang berharga dari hidup kita, kita harus berikan kepada Tuhan. Kita harus berikan persembahan itu kepada Tuhan. Ya, segala hal apapun, keinginan daging kita, segala keinginan daging kita yang membatasi perjumpaan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita harus berani tinggalkan itu, Bapak Ibu. Jangan sampai keinginan daging kita,
tanpa kita sadari Bapak Ibu, tanpa kita sadari itu sudah mengikat kita, menggerogoti kita, dan membatasi kita untuk membangun mesbah itu Bapak Ibu. Membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kesibukan kita di dalam pekerjaan. Ada istilah time is money. Ya. Waktu adalah uang. Ini suatu dogma bagi orang-orang dunia pekerjaan. Waktu adalah uang. Di tengah kesibukan kita, jangan sampai dogma ini yang mengatur kita Bapak Ibu. Sehingga menutup waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk membangun mesbah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita belajar menundukkan segala keinginan daging kita untuk kita memberikan yang berharga dari hidup kita kepada Tuhan. Ya, betapa Elia melakukan suatu hal yang berharga dia berikan kepada mesbah itu sebagai korban. Kita harus mempersembahkan tubuh kita Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus dan ibadah yang sejati Bapak Ibu. Kita harus mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus dan ibadah yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Bapak Ibu. Ya, jadi kita belajar Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita belajar mempersembahkan tubuh kita Bapak Ibu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kita belajar Bapak Ibu, saudara-saudariku. Sehingga dari situ ya, kita belajar untuk tidak serupa dengan dunia ini Bapak Ibu, tetapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna Bapak Ibu. Kita harus belajar memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang baik, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Terakhir Bapak Ibu, kita belajar untuk kita berdoa merindukan api Tuhan dicurahkan Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Tuhan senang dengan persembahan kita Bapak Ibu. Allah senang dengan persembahan Elia Bapak Ibu. Ya, kita harus merindukan Bapak Ibu bahwa api Tuhan itu terus ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Api Tuhan itu berbicara tentang hadirat dan kuasanya Bapak Ibu, yang dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, jadi kita harus merindukan Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita merindukan bahwa api Tuhan itu tetap bernyala-nyala dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita melayani, ketika kita memuridkan seseorang, kita tidak bisa. Karena dia tidak mau membuka diri. Terus Bapak Ibu doakan Bapak Ibu. Pastikan bahwa diri kita mempunyai api Tuhan yang terus bernyala-nyala. Tidak padam Bapak Ibu.
Api Tuhan itu berbicara tentang hadirat dan kuasanya yang diserahkan kepada kita, Bapak Ibu. Ketika ada suatu masalah yang terjadi di dalam keluarga kita, masalah perekonomian, masalah kebutuhan sehari-hari, bahkan pendapatan. Terus berdoa Bapak Ibu, meminta api Tuhan itu dicurahkan kepada kita. Terus api itu di dalam diri kita menyala-nyala Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu dan kuasa Tuhan itu tetap bernyala-nyala dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan sampai padam Bapak Ibu. Jangan karena ada masalah kita jadi cemberut, kita jadi tidak mau lagi melayani. Jangan sampai Bapak Ibu. Itu keinginan si jahat Bapak Ibu. Itu keinginan si iblis. Tapi yang Tuhan rindukan kepada kita, kita harus terus menjadi jemaat Tuhan di GKKDN Kristo untuk merindukan api Tuhan itu terus bernyala-nyala dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan sampai padam Bapak Ibu. Ya, ketika engkau ditempatkan Tuhan di satu kota, di satu desa, dan tidak ada keluargamu, tidak ada saudara-saudarimu, tidak ada saudara-saudari seimanmu, tetap Bapak Ibu, saudara-saudariku, pastikan api Tuhan itu tidak padam dalam dirimu dengan engkau membangun mezbah Tuhan di dalam hidupmu. Karena itulah letak kekuatanmu, itulah letak kekuatan kita. Saya bilang sama istri saya bilang, Yun, kita harus pastikan kita terus membangun mezbah keluarga. Karena ini letak kekuatan kita. Ini dasar kekuatan kita berkeluarga. Jadi di tengah kesibukan kita, di dalam pekerjaan kita harus membangun mezbah keluarga. Satu aja Tuhan berikan kekuatan, apalagi dua orang yang saling menyatukan hati, berdoa, membangun mezbah keluarga. Betapa besar kekuatan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi keluarga itu. Jadi setiap kita Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita belajar Bapak Ibu, kita membangun mezbah Tuhan, kita membangun mezbah keluarga, kita membangun mezbah dengan kakak pelayanan kita, dengan kakak dan adik yang kita layani dan kita muridkan. Kita bangun mezbah di dalam komsel kita. Karena itu yang Tuhan rindukan bagi kita. Kita bangun mezbah di tengah pemimpin-pemimpin gereja ini. Kita terus bangun mezbah itu. Ya, peristiwa Pentakosta yang pertama itu di Kisah Para Rasul Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, peristiwa Pentakosta yang pertama Bapak Ibu, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah api, terjadi ketika murid-murid Tuhan bersehati dengan tekun dalam doa bersama Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, setiap kita jemaat Tuhan di tempat kita masing-masing, kita harus membangun kesehatian di antara kita. Ya, kita tekun bersama-sama berdoa. Ya, sehingga urapan itu tetap ada di dalam hidup kita Bapak Ibu. Roh Kudus itu tetap dicurahkan di dalam diri kita. Ya, ini yang Tuhan rindukan buat kita Bapak Ibu. Kita harus membangun mezbah itu di dalam Tuhan. Kita harus bangun mezbah itu di dalam Tuhan. Karena kita yakin bahwa ketika kita membangun mezbah itu di dalam keluarga kita, di dalam kampus kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, nama Tuhan yang dipermuliakan Bapak Ibu. Ya, pastikan Bapak Ibu, pastikan kita itu panik Bapak Ibu, bila tidak ada hadirat Tuhan, daripada bila tidak ada hadirat wifi Bapak Ibu ya. Ya, kalau nggak ada wifi sudah pusing ya Bapak Ibu ya.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya. Karena kalau sudah paket data paket data sudah habis, sudah pusing kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Gimana ya ini? Saya belum buat status ini, saya belum melihat status teman ini, ya. Saya belum melihat jual beli online ini. Semuanya panik Bapak Ibu. Ya, pada umumnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi pastikan Bapak Ibu, kita lebih paniknya Bapak Ibu kalau nggak ada hadirat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Pastikan kita lebih panik Bapak Ibu kalau nggak ada hadirat Tuhan. Ya, pastikan Bapak Ibu. Ya, jangan lebih panik kalau nggak ada hadirat WiFi. Jangan Bapak Ibu. Ya, tapi pastikan kita lebih panik kalau tidak ada hadirat Tuhan. Ya, di dalam pekerjaan kita pastikan kita lebih panik kalau nggak ada hadirat Tuhan. Makanya kita terus cari kejar hadirat Tuhan dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, berkali-kali Tuhan mengunjungi dan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Alasan Tuhan suka dengan Abraham adalah kedekatan dengannya, Bapak Ibu. Alasan Tuhan suka dengan Abraham adalah kedekatan dengannya, Bapak Ibu. Dimanapun Tuhan tempatkan Abraham, maka hal pertama yang Abraham lakukan adalah membangun mezbah, Bapak Ibu. Dimanapun Tuhan tempatkan Abraham, hal yang pertama yang Abraham lakukan adalah membangun mezbah. Inilah yang menjadi rahasia keberhasilan dan hidup dalam kemuliaan Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Tuhan memperhitungkan kerinduan Abraham dan Tuhan genapi itu. Akhirnya Abraham dan keturunannya bisa menjadi berkat bagi segala bangsa, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan merindukan buat kita. Bangunlah mezbah secara pribadi seperti Abraham, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Berkali-kali Tuhan mengunjungi dan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Alasan Tuhan adalah karena dekat dengan dia, Bapak Ibu. Ya. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pergunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ya. Mezbah itu tempat korban diletakkan, Bapak Ibu. Mezbah itu tempat penyembelihan, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Mezbah adalah tempat pembunuhan akan kedagingan kita, Bapak Ibu. Mezbah adalah tempat di mana tidak ada tepuk tangan, Bapak Ibu. Namun yang ada adalah hati yang hancur dan tangan yang terangkat untuk menyatakan pengharapan kita kepada Tuhan. Itulah mezbah yang Tuhan rindukan buat kita, Bapak Ibu. Ya, itu yang Tuhan rindukan buat kita. Bangun mezbah itu secara pribadi dengan setia, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Ya, kita membangun mezbah, kita setia saat teduh, Bapak Ibu, kita setia berdoa. Ya. Kita setia bersekutu. Kita setia di dalam keuangan kita, memberikan perpuluhan, persembahan dan menabur. Ya. Kita setia melayani, bersaksi dan memuridkan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Tuhan menantikan dan mau respon kita, Bapak Ibu. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan kita, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membangun mezbah. Ketika ada masalah terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, hal pertama yang kita lakukan adalah kita membangun mezbah. Ada masalah ataupun ada tidak masalah, kita tetap membangun mezbah di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari pelayan bisa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kita percaya ini yang Tuhan rindukan buat kita.
Kita percaya bahwa ketika kita membangun mezbah, tidak ada yang gagal Bapak Ibu. Amin. Ketika engkau merindukan sesuatu hal, tapi belum Tuhan beri buat kita, kita belajar Bapak Ibu, bangun terus mezbah itu di dalam Tuhan. Bangun mezbah itu di dalam Tuhan. Saya percaya tidak ada yang gagal. Kalau Tuhan membawa kita sejauh ini untuk membangun mezbah, itu bukan untuk kegagalan Bapak Ibu. Amin. Itu untuk menyatakan bahwa kemenangan menjadi milik kita. Kita yang sakit, kita menjadi sembuh. Kita yang lapar, kita menjadi kenyang. Kita yang haus, kita menjadi dipuaskan. Itu yang Tuhan rindukan. Dan pastikan di dalam diri kita Bapak Ibu, kita mendeklarasikan bahwa kemenangan menjadi milik kita. Kita mendeklarasikan bahwa kita ada di dalam kubu Allah yang benar, bukan Allah yang lain Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Terus bawa hidupmu, diri kita, latih panca indera kita untuk kita membangun mezbah di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita. Oh Yesus Tuhan. Oh Rabba Sakala Rarabashan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau Tuhan. Engkau Yesus. Engkau Allah kami. Engkau yang kami sembah sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Kita deklarasikan bahwa kita ada di dalam tubuh kemenangan Tuhan. Kita pastikan kita ada di dalam Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain di dalam hidup kita. Jangan sampai ketakutan, kekhawatiran mengambil bagian di dalam hidup kita. Oh, Yesus, kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, kami bersyukur.
kami Tuhan, kami mau mendeklarasikan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau mendeklarasikan hidup kami bersamamu atas dunia ini Tuhan, agar kami tahu bahwa kami ada bersama dengan Engkau. Kami ada dengan Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanapun Tuhan bawa kami, biarlah hal yang pertama yang kami lakukan, kami membangun mezbah kami kepadamu Tuhan. Suka dan duka hidup kami, masalah atau tidak ada masalah dalam hidup kami, kami mau pastikan, kami mau terus bangun mezbah kami kepadamu. Kami mau memberikan persembahan hidup kami yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami mau melatih panca indera kami untuk kami terus membangun hubungan pribadi kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu penuh dalam hidupku, sungguh indah. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu, amin, penuh dalam hidupku, sungguh indah bersama, sungguh indah oh, sungguh indah, sungguh indah. Kita katakan lagi, oh sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Tuhan. Kami mau terus dekat kepada Tuhan kami, kepada Allah kami. Sebab kami percaya bahwa sungguh indah ketika kami terus berada di dalam Engkau, ketika kami terus memposisikan Engkau dalam hati dan pikiran kami, bahkan memposisikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Kita semakin diberkati, amin. Semakin bergairah dan semakin bersemangat untuk terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, ada pengumuman. Jadi pengumuman nanti malam kita ada webinar di jam 7 malam, dibawakan nanti pembicara dari Kotim dari Penatua GKKD Bandung. Jadi sempatkan waktunya rekan-rekan, adik-adik, bahkan Bapak Ibu bisa mengajak semua rekan-rekan yang mungkin tidak tergabung di ibadah kita hari ini, tapi sekiranya mereka rindu untuk bersama-sama dengan kita untuk mengikuti webinar nanti malam, bisa diajak. Oke, setuju dengan saya? Mari kita mengajak rekan-rekan kita yang tidak hadir pada hari Minggu ibadah kita hari ini. Amin. Saatnya kita mau beri persembahan kita. Sudah siapkan persembahannya? Sudah disiapkan Oppo-nya, GoPay-nya, set, tinggal digesek, persembahan nyampai. Nah, kalau online sekarang gitu ya. Jadi
Tidak perlu lagi kantong persembahan, tapi gesekan jari persembahan tertuju kepada. Yang penting rekeningnya tepat sasaran ya. Jangan rekening yang lain. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau beri persembahan kita. Oh, yes God. Tuhanlah kekuatan emas. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatan. Oh hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, Tuhanlah kekuatan dan emas buku. Katakan ya gunung batu keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Yes, kaulah menara, oh, kota perlindungan. Sama-sama kita katakan, rumah selalu bersyukur sebab cintamu pada. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Katakan hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Yes, oh tak pergi dariku. Yes, apapun yang terjadi, dunia boleh bergoncang, tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan kita. Oh, amin. Yes, God. Sama-sama kita mau katakan, oh, rumah selalu bersyukur sebab cintamu. Amin. Katakan yuk, hatiku. Oh, amin, amin. Beranjak namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan pernah hatiku. Yes. Gunung-gunung beranjak, namun sekali lagi yuk katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan. Yes, hatiku percaya walau bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu. Sekali lagi yuk katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, amin. Yes, God. Kita beri sorai-sorai, beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri ucapan syukur kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Oh yes God. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, oh harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Amin. Takkan hilang, sebab masa depanku Kau sedia, tak pernah gagal. Amin. Rencana-Mu di hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku. Ku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dah. Yes Tuhan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuh kuatku Tuhan. Kami percaya ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya kami aman dalam-Mu, dalam-Mu harapanku, oh, harapanku, amin. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya aman Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Yes. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu bagi kami yang beribadah. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga di saat-saat di masa-masa pandemi ini, kami tetap bisa beribadah walaupun dengan online dan virtual Zoom. Itu anugerah dari Tuhan. Itu kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami jemaat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu
Kami mau mendeklarasikan hidup kami kepadamu, bahwa pengharapan kami penuh hanya kepadamu Tuhan. Kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan itu penuh di dalam hidup kami Tuhan. Ketika ada suatu masalah di dalam hidup kami, bahkan tidak ada masalah di dalam hidup kami mau mendeklarasikan, kami mau membangun mezbah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan kami, pikiran kami, perasaan kami terbatas Tuhan. Tapi Roh-Mu yang penuh di dalam hidup kami tidak akan pernah dibatasi oleh apapun Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kuatkan kami untuk kami terus berjalan bersama-sama, sehati dengan Engkau Tuhan. Untuk kami membangun hubungan pribadi kami yang dekat dengan Engkau. Sehingga pewahyuan demi pewahyuan Tuhan berikan, hikmat demi hikmat Tuhan limpahkan bagi kami gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi segala kaum dan bahasa dan bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa kami, hal yang pertama yang kami lakukan, kami mau membangun mezbah kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik, yang berharga dari hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi ibadah kami, bagi gereja-Mu GKKDN Kristo Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang satu di dalam Engkau Tuhan. Kami saling sehati, kami satu visi di dalam Engkau Tuhan. Kami menyatukan hati dan pikiran kami Tuhan kepadamu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami saling mempertajam satu sama lain. Kami saling mendoakan satu sama lain. Kami saling mengingatkan satu sama lain. Kami saling memperhatikan satu sama lain di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersatu hati, kami berdoa buat Bapak rohani kami Tuhan, Pak Elison beserta ibu dan keluarganya di rumah Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, sukacita, perlindungan dan penjagaan atas kehidupan beliau beserta keluarganya Tuhan. Terlebih juga Tuhan limpahkan hikmat-Mu, pewahyuan daripadamu Tuhan. Sehingga apa yang didapati beliau Tuhan, kami mengikut dan kami mengerjakannya bersama-sama Tuhan. Kami mau saling sehati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepadamu buat segala persembahan kami, perpuluhan kami, misi kami, taburan kami. Tuhan yang memberkati itu Tuhan, untuk mendatangkan kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu bagi setiap segmen pelayanan, bahkan kota dan bangsa kami Tuhan. Bahkan Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami tidak akan menjadi kurang, kami akan terus bertambah karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Ketika kami pulang, kami membawa api Tuhan itu tetap terus bernyala-nyala dalam hidup kami. Sehingga hadirat dan kuasa Tuhan memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap panitia Tuhan, untuk memikirkan dan mengerjakannya bersama-sama Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati semua, segala apapun yang kami perlukan, dana, bahkan bahan-bahan pembangunan, bahkan surat menyurat. Biar Tuhan yang memberkati. Tidak ada satupun kuasa si jahat, si iblis yang mau menutupi bagian Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang menyediakan segala apa yang kami butuhkan, dana. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan semua bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan dalam surat menyurat, tidak ada satupun kuasa kepentingan di dalam pemerintah
yang mengambil bagian, kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah segala surat menyurat yang kami kerjakan bersama-sama, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang membuat semuanya lancar di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku, shalom Pak Elison, Ibu dan keluarga.